Muhajir Asyadin belum kelihatan. Septi Nuri belum kelihatan. Mulyono belum ada. Abdul Majid, Eka Mardiani, Uyung Yuliza. Hadir, bro. Oke. Sri Lestari belum ada. Rohmawati belum ada ya. Naufal Azmi belum ada. Belum juga, Prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, baru 9 ya. Herman Sadis, Prof. Herman Sadis, Prof. Tadi kayaknya sudah sebentar. Udah, Irfan sudah. Irfan sudah udah. Oke. Nanda yang baru datang ya. Kita susulkan yang baru datang. Nanda absensi nomor berapa ya? Belum ketemu ya, tapi ada. Nomor berapa? Belum ketemu nomornya. Iya, Prof. Oh, ini nomor 2 ya? Saputri Ananda ya? Iya, Saputri Ananda. Oh, sudah masuk. Sudah masuk. Yo, yang nyusul siapa lagi? Diva, apa ada di absensi ya Diva ya? Itu Bu Eka Mardiani, Prof. Eka Mardiani sudah datang ya? Oh, namanya Eka Mardiani ya? Oke, Mas, sudah ada. Oke, sekarang sudah saya tandai. Lagi Mulyono, oke, masuk Mulyono. Yang baru lagi Muhtar, Prof. Muhtar. Muhtar. Oke, sudah masuk. Sudah Idris sudah tadi. Sudah Idris. Satria Alifuddin. Satria Alifuddin. Tegar Satria Alifuddin. Namanya Haidar ya? Iya. Belum ketemu di sini ya? Ada, Prof. Di absensi. Nama lengkapnya Haidar ya? Iya, Tegar. Belum ketemu di absensi. No. Tegar mungkin bisa bersuara, Tegar. Open mic. Halo, tes. Oh, nggak ada nama Haidar ya di absensi ya? Oh, Satria itu? Iya, Satria Alifuddin ya? Betul ya, Satria Alifuddin ya? Tegar Satria, Pak, ya. Oke. Tadi belum. Baik, nanti yang lain kita tandai di belakang. Kita mulai aja, mari bersama-sama kita mulai dengan Ummul Kitab, Al-Adinah Al-Fatihah. Alhamdulillah, sehat walafiat semua. Ini ada yang mengatakan tidak terasa, tapi ada yang mengatakan terasa. Sudah hari ke-24, 25 ya, bulan Ramadan. Jadi pasti ada yang mengatakan tidak terasa, sudah 25. Tapi ada yang mengatakan tidak terasa, bagaimana terasa banget. Juga ada yang mengatakan begitu ya. Saya sendiri, kalau saya jujur, saya pribadi, termasuk yang terasa yang akhir-akhir ini, setelah 20 ke atas terasa jujur aja. Mungkin karena tidurnya tidak teratur. Jadi bukan karena yang lain-lain ya. Tidur kurang teratur. Yang kedua, hampir tiap hari ada Zoom. Zoom itu ternyata juga mungkin kita anggap tidak berat ya. Begitu aja gitu ya. Tapi kalau memang itu sebuah kegiatan yang aktif, ya lumayan juga.
tadi pagi aja misalnya saya nguji 11 orang ya, itu sebanyak 3 jam kurang lebih. Waktu nguji ya nggak terasa, tapi setelah nguji baru terasa gitu. Setelah nguji sambil sandaran tertidur juga gitu ya, itu menunjukkan bahwa kita capek contohnya. Ada ujian dari, sekarang kan banyak ini ya, diklat itu yang mereka PNS, kemudian mereka struktural kan, terus kemudian menjadi fungsional gitu ya, terutama pejabat eselon 4 gitu kan, itu kemudian menjadi fungsional. Nah, tadi pagi contohnya begitu, itu ada 11 orang yang kita uji melalui Zoom, ternyata terasa juga ya, meskipun hanya nggak sampai 3 jam lah, paling 2 jam setengah atau 2 jam 45 menit gitu. Tapi terasa juga ya, karena kita butuh konsentrasi, kita full gitu ya, lumayan juga. Maka ya alhamdulillah, yang penting semuanya sehat walafiat ya. Dan mudah-mudahan semua meraih berkah ya, dapat bagian dari Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Kita semua pada bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Sehingga kita bisa menikmati minal aidin ya. Minal aidin al-faizin. Kurang lebih nggak sampai seminggu lagi nanti. Amin Allahumma amin. Nah, untuk pertemuan yang keempat ini tentu sebagian sudah tahu ada di itu, ada di WA group kita itu, sudah ada yang mau nyiapin, tapi akan saya mulai dulu ya. Saya akan mulai dulu dari paparan saya, dari pengantar kuliah saya yang dulu sudah saya janjikan. Sayangnya ini belum ada PowerPoint-nya dan sayangnya juga belum ada soft file-nya. Ya. Nanti akan saya usahakan soft file-nya lain kali. Kali ini ya masih lesan aja dari buku yang saya pegang ini ya. Dari buku ini salah satu judulnya di situ adalah tentang Kalimantan Barat ya. Wabil spesifik adalah tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Barat ya. Yang pengalaman ini bagus bagi mahasiswa untuk bagaimana menggali kearifan lokal ya. Itu tentu akan saya ceritakan prosesnya sampai berupa tulisan ini. Yang tulisan ini tidak panjang sih. Kalau disebut tulisan ini paling ya sekitar mungkin 8 sampai 12 halaman lah kira-kira gitu. Yang nanti akan saya bacakan yang inti-intinya saja. Baik, saya minta perhatian mahasiswa untuk saya paparkan sehingga bisa disimak karena ini bagian dari Kalimantan Barat di mana para mahasiswa ada saat ini dan beberapa saat kemudian ya. Yang berjudul kearifan lokal, terus titik 2 ada kutipan ya. Tentu panjang, tidak hanya ini aja. Subjudulnya berbunyi kearifan lokal naik dangau gitu ya. Kearifan lokal naik dangau gitu. Nah, pertama diuraikan di sini latar belakang bahwa di Kalimantan Barat itu alhamdulillah sudah punya majelis-majelis agama ya. Ada MUI, tidak asing lagi ya. Di tingkat provinsi tentunya. Kemudian ada PGI ya, Persatuan Gereja-Gereja Indonesia, PGI. Kemudian juga ada itu kalau itu di Kota Singkawang tadi ya. Kalau MUI kita sudah tahu lah di mana gitu. Tapi kalau yang di Singkawang ini ada PGI, kemudian juga ada Konferensi Wali Gereja Indonesia ya. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI yang punya Keuskupan Agung Pontianak ya. Dan juga Dewan Pastoral Paroki Singkawang. Kemudian ada hubungannya dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI, itu juga di Provinsi Kalimantan Barat. Buddha juga ada yang namanya Walubi ya, Perwakilan Umat Buddha Indonesia. Kemudian Majelis Pandita Buddha Maitreya di Kalimantan Barat, dan dulu namanya belum FKUB ya, tapi sejak 2006 ke atas maka namanya adalah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama ya. Nah itu lintas agama itu sudah ada semua. Kalau dulu namanya adalah FKPMA ya, Forum Komunikasi Pemuka Agama kalau dulu namanya. Kemudian selain majelis agama juga ada ormas-ormas keagamaan lengkap. Saya kira semuanya sudah mafhum. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Matla'ul Anwar, Aisyah, Perti, Kerukunan Keluarga Sulsel di Kalbar, PT Provinsi Kalbar, dan juga
Ikatan Keluarga Besar Madura. Nah, ini pasti pada kenal sudah ya. Ikatan Keluarga Madura Besar Madura atau IKBM ya. Kemudian juga terdapat rumah-rumah ibadah ya, ada beberapa, ini paling enggak ada 5 akan saya sebutkan. Ada Pura Giri Pati, ya, ada pura di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya Pontianak. Masjid Sirajul Munir, saya kira terkenal di Pontianak juga. Gereja Katolik Santo Petrus di Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak. Gereja Protestan, yakni Jemaat Immanuel di Singkawang. Kemudian Buddha, yakni Vihara Buddha Triratna di Singkawang. Maka intinya bahwa semua rumah ibadah sudah ada di sini ya. Nah, kemudian tadi saya belum cerita bagaimana cara rekaman ini ya, sehingga lahir tulisan ini gitu. Ini namanya adalah sebuah kegiatan di kantor kami dulu ya. Saya sekarang sudah meninggalkan kantor itu. Namanya, kantornya adalah Badan Litbang dan Diklat, mengadakan acara namanya adalah Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural. Jadi pas juga dengan kelas ini. Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural ya. Nah, itu kita keliling ke provinsi-provinsi. Nah, yang saya cerita ini adalah Provinsi Kalimantan Barat yang prosesnya standar, yakni kami memfasilitasi para majelis agama pusat. Jadi tadi beberapa nama majelis agama saya sebut tadi ya, dari MUI semuanya tadi, itu biasanya perwakilan ada 2-2. Ikut kami terbang se-Indonesia gitu. Nah, itu ikut terbang ke Kalimantan Barat waktu itu gitu. Cuma sayangnya kok tahunnya nggak tertulis di sini ya. Ini jelas sudah lama, saya yakin sudah lebih dari 10 tahun pasti sudah lebih ya. Kemudian di provinsi dan juga di kabupaten itu bertemu dengan majelis agama di daerah dan para pimpinan daerah ya, para pimpinan adat juga lokal dan pimpinan pemerintahan juga ya, serta majelis agama yang daerah tadi. Kemudian ada peserta yang lain dari apa biasanya, melibatkan pemuda juga kita libatkan. Tokoh-tokoh itu kemudian selama biasanya 3 hari paling enggak. 3 hari mereka berdiskusi, dialog ya, tentang hal yang umum pertama, terus kemudian secara spesifik bicara soal daerah. Ya. Apa yang menjadi masalah di daerah? Tentu melibatkan pimpinan daerah. Jadi kalau yang di provinsi berarti melibatkan gubernur, minimal wakil gubernur juga ikut dalam dialog itu gitu. Karena gubernur atau wakil gubernur itu adalah sebagai tuan rumahnya. Tuan rumah kami yang dari Jakarta dan juga yang dari daerah tadi gitu. Yang biasanya di hotel acaranya. Tapi dialognya bisa juga di gubernuran ya. Kemudian dialognya nyambung lagi biasanya di kabupaten atau di wali kota ya, di provinsi yang ada gitu. Itu modelnya begitu. Terus kemudian setelah dialog terus ada rumusan-rumusan, termasuk rumusan yang saya baca ini gitu ya. Ini dari masalah, kemudian kekuatan, kekurangan, dan kemudian sampai ke rekomendasi gitu ya. Nah, kemudian setelah dialog ini juga termasuk diidentifikasi masalah-masalah tadi ya, yang disebut sebagai potensi konflik, karena ini dialog kerukunan, ya, dialog kearifan lokal, maka di list apa saja sih potensi-potensi konfliknya, dan nanti apa potensi kerukunannya. Nah, ini tentu sudah lama perlu diupdate lagi, tapi saya yakin beberapa hal pasti masih relevan ya. Maka kita simak sejenak. Di sini dikatakan ya potensi konflik diantaranya ada kurang puas sebagian kelompok agama terhadap alokasi pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) ya. Mungkin ini bukan yang dari Muslim mungkin. Nanti kita baca berikutnya. Pengangkatan guru agama di sekolah umum tempatnya ya, maupun ketiadaan seksi agama pada struktur kantor Departemen Agama. Seksi agamanya belum ada waktu itu. Mudah-mudahan sekarang sudah ada ya. Hal ini membuat sebagian kelompok agama melihat kurangnya pemenuhan kebutuhan agama pada level struktur birokrasi pemerintah. Ya. Apalagi pengangkatan guru agama yang dirasa kurang maksimal, sehingga sekolah umum kurang memiliki guru agama yang berkualitas. Ya, itu persoalan. Saya kira masih panjang ya. Saya dengar beberapa saat yang belum terlalu lama juga masih mendengar itu. Dan ini beberapa guru agama kurang berkualitas. Ya. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang simbol-simbol agama.
sehingga terjadi penggunaan simbol-simbol agama tersebut oleh penganut agama lain untuk kepentingan yang tidak semestinya, sehingga bisa terjadi semacam pelecehan atau penodaan ya kalau itu disalahpahami. Misalnya pada ketidaktujuan umat beragama tertentu terhadap pengucapan salam yang identik dengan identitas agamanya ketika digunakan oleh umat beragama yang lain. Jadi kadang-kadang sensitif juga agama yang lain menggunakan simbol agama yang tidak agamanya, itu sering kadang sensitif seperti itu ya. Memang maksud dari kelompok agama yang menggunakan salam itu baik dan ingin merekatkan tali sosial dengan menggunakan salam umat lain. Akan tetapi bagi umat tertentu, salam tidak hanya berfungsi secara sosial, akan tetapi di bagian dari simbol agama yang secara eksklusif hanya milik kelompok agama itu, sehingga umat lain tidak bisa memilikinya. Jadi merasa hanya milik kelompoknya saja, jadi orang lain tidak boleh. Itu juga ada yang dalam tanda kutip terasa eksklusif seperti itu ya. Mungkin terjadi kalau misalnya kata assalamualaikum gitu ya. Padahal kalau assalamualaikum di dunia Arab itu sangat sangat universal, umum sekali ya. Arab kan ada Muslim dan Muslim juga pakai assalamualaikum sama ya. Hal serupa juga terjadi pada pencantuman label halal pada waktu itu. Tentu ini sebelum ada undang-undang halal ya, produk halal waktu itu ya. Ini masih lama kan. Maka waktu itu masih ada persoalan pencantuman label halal pada kemasan makanan, minuman, dan rumah makan yang dimiliki warga non-Muslim tanpa melalui prosedur yang ditetapkan Badan POM, ya, Kementerian Agama, serta Komisi Fatwa MUI. Pencantuman label ini selain melahirkan rasa tidak percaya di benak warga Muslim atau kehalalan makan itu, juga menunjukkan anti proseduralisme di dalam proses pencantumannya. Yang seharusnya melalui prosedur Islami, ya, sudah ada prosedurnya sendiri. Tapi saya yakin sekarang sudah tidak seperti itu ya. Sekarang apalagi sudah ada undang-undangnya, sudah ada BPJPH yang mungkin meskipun BPJPH belum sepenuhnya ada di daerah ya. Jadi badan itu yang produk halal yang di Kementerian Agama, yang sekarang eselon satunya masih PLT ya. Sebentar lagi akan ada pilihan ya untuk kepala badan BPJPH itu. Jadi masalah produk halal yang menangani adalah BPJPH ya, meskipun fatwanya dari MUI, Kementerian Agama itu. Jadi hal seperti ini bisa terkadang pencantuman label halal oleh non-Muslim bisa dianggap melecehkan prosedur keislaman dan bisa memicu potensi konflik ya, akibat rasa saling curiga antar umat. Tapi sekali lagi saya yakin sekarang seandainya ada pasti masalah itu udah mengecil ya, tidak seperti dulu. Masalah yang lain, ini disebutkan juga potensi konflik adalah belum adanya kesamaan sikap antar pemerintah dan tokoh-tokoh agama terhadap peredaran minuman keras, ya, pornografi dan porno aksi, narkoba dan penyakit HIV pada waktu itu masih ada ya. Hal ini membuahkan ketidaksinergian antar komponen. Ya. Dalam menyikapi penyakit masyarakat itu, masalahnya penyakit tadi ya. Dampaknya sebagian kelompok agama yang radikal akan main hakim sendiri. Ya, ini karena masalah yang dianggap itu tadi memainkan sentimen keagamaan ya. Dalam menindak segala hal yang dianggap maksiat, meskipun itu juga tidak benar ya, dengan main hakim sendiri. Hal ini tentu kontraproduktif dengan spirit kerukunan, jadi kekerasan otomatis tidak sesuai dengan kerukunan, karena bisa saja penyedia hal-hal maksiat itu dari kalangan umat agama lain. Ya. Sementara tidak ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan pemuka agama, maka pemerintah pun dianggap lalai dan tidak tegas dalam menyikapi penyakit masyarakat ini. Ya. Itu adalah penyakit umum, tapi dianggap respon pemerintah kurang. Gitu. Masalah yang terakhir tidak akan saya bacakan, juga disebutkan ada hal-hal yang bersifat kultural. Ya. Yang bersifat kultural juga sering terjadi, kadang-kadang bisa menjadi masalah. Seperti visualisasi gambar di media, seperti kelompok menjadi reaktif ya, bisa memicu konflik ya, orang menjadi main hakim sendiri dan lain sebagainya. Ada beberapa contoh di sini ya. Baik. Tapi seperti di tempat lain, kalau tadi adalah potensi konflik, potensi kerukunan ternyata lebih besar. Ya. Jadi mestinya lebih lekat ya.
lebih solid di masyarakat Kalimantan Barat karena potensi kerukunannya lebih besar. Di antaranya kearifan lokalnya cukup dinamis ya dan kuat ya. Misalnya ada pepatah yang berbunyi, ya maaf saya bacakan apa adanya, kalau saya salah baca mohon dimaklumi. Kata-kata misalnya adil kak talimo ya, bacurmin kak saruga, kak surga ya maksudnya kak saruga, basengat kak jubata ya, yang artinya melaksanakan prinsip keadilan terhadap sesama manusia, berkaca dengan kehidupan surgawi, serta hanya bergantung atau menaruh harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini mengajarkan sikap adil terhadap sesama tanpa melihat perbedaan suku, tingkat ekonomi, dan agama. Karena acuannya adalah kehidupan yang ideal, ya, kehidupan surgawi. Yang ini adalah identik dengan damai. Maka harus pola kehidupan yang surgawi ini ya. Hal ini terjadi sebab segala perbedaan dikembalikan kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang berhak memutuskan kebaikan di dalam perbedaan itu. Kemudian juga ada tradisi, kalau tadi A, B, yang lain itu. Ini kalau sebagian mahasiswa kurang akrab dengan kata vokal ini dianggap saja mengingatkan kembali ya. Ada juga tradisi naik dangau, yaitu upacara setelah panen sebagai rasa syukur atas hasil panen. Itu namanya naik dangau ya. Upacara tersebut dihadiri oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang etnis dan agama tentunya. Kelompok masyarakat tanpa memandang, naik dangau ini sangatlah potensial bagi pembentukan kerukunan. Sebab basis tradisinya adalah rasa syukur atas pola penghidupan masyarakat berdasarkan soko guru ekonomi di masyarakat itu sendiri. Jadi berhubungan dengan ekonomi ya. Artinya perekonomian telah menyatu dengan adat. Atau sebaliknya adat telah menyediakan pola pemenuhan kebutuhan hidup yang mendasar ekonomi ya. Dengan adanya naik dangau, maka perbedaan agama disatukan oleh rasa syukur atas kelimpahan hidup yang disediakan oleh bumi pertiwi atau persawahan dan dinaungi oleh adat. Dengan demikian, perbedaan agama menjadi bagian dari keharmonisan di sebuah masyarakat yang begitu ternaungi oleh kebijakan adat. Jadi adatnya memang sangat terhormat seperti ini. Kemudian pada level keharmonisan, keagamaan didukung oleh sikap masyarakat etnik Dayak Bekati yang selalu menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kesetiakawanan terhadap semua warga masyarakat. Ada pepatah yang berbunyi ya di masyarakat Dayak Bekati ini berbunyi janji bahas ando, maaf kalau salah bunyi, artinya janji yang selalu ditepati. Selainnya janji matahari yang selalu terbit dan terbenam secara teratur. Sebaliknya mereka selalu menghindari segala tindakan atau perkataan yang dapat merenggangkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan tersebut. Seperti ungkapan misalnya janji puak tak japu, yang artinya janji hanya sekedar kata-kata. Artinya dengan pepatah ini masyarakat Dayak Bekati hendak menghindarkan diri dari janji yang sekedar kata-kata tersebut demi menjaga persaudaraan. Masih ada beberapa yang lain termasuk hubungannya dengan tamu, saya kira bagus sekali menyambut tamu ya. Persaudaraan dalam menerima warga baru. Ya. Ini mungkin bisa yang di sana yang merasakan ya. Yaitu datang kami sambut, pergi kami doakan. Dengan demikian siapapun tamunya dari agama manapun akan selalu diterima dengan baik dan penuh rasa hormat menghormati. Serupa falsafah hidup masyarakat etnis Melayu yaitu yang sama ya kalau tadi istilah di Dayak, kemudian di bahasa Melayu berbunyi ini lebih universal ya Melayu ini, tidak hanya di Kalimantan Barat tapi di mana-mana berbunyi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Falsafah itu mencerminkan sikap masyarakat yang selalu bertanggung rasa dengan adaptasi dengan berbagai kelompok masyarakat di manapun berada. Ya, itu juga ada bunyi yang cukup egaliter tadi. Kemudian tadi sudah saya sebut sebelumnya di pendahuluan ada wadah-wadah kerukunan. Kalau dulu bukan FKUB tapi Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUA dulu ya.
dan Dewan Adat Dayak. Itu juga bagian daripada semacam kerukunannya, forum komunikasi itu. Kemudian saling berkunjung juga tradisi yang bagus ya, antar umat beragama, ini tradisi Idul Fitri itu mungkin masih dirasakan ya. Hari Natal, Galungan, Waisak, Hari Raya Nyepi, ya kelihatannya juga masih tradisi untuk saling berkunjung itu, saling menghormati ya, saling pengertian. Jadi tradisi-tradisi itu disebutkan di sini cukup harmonis sekali lagi, memperkuat ya kerukunan itu. Harmonis dalam etnis, maju dalam usaha, dan tertib dalam pemerintahan. Wah, itu semboyan yang bagus. Atau kalbar bersatu. Nggak tahu apakah itu masih sampai sekarang. Itu yang lama dulu. Ya, ini kata-kata yang bagus ya. Harmonis dalam etnis, maju dalam usaha, dan tertib dalam pemerintahan, dan berbagai semboyan. Ya. Antara lain adalah kalbar bersatu juga itu diantaranya. Oke. Kesimpulannya barangkali yang bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak akan saya bacakan ulang. Tapi mungkin perlu saya soroti dikit dari si rekomendasi ya. Apakah rekomendasi yang lama ini kira-kira masih relevan? Jadi ada suara dari para pemuka agama yang datang dalam dialog itu gitu. Apakah suara-suara itu yang ditulis di sini masih relevan sekarang? Kalau masih relevan sekarang ya berarti terlambat ya. Kemajuannya, progresnya terlambat karena udah lama gitu. Jadi mestinya suara ini sudah tidak ada lagi. Mari kita camkan sejenak aja gitu. Ada beberapa hal aja, tidak akan saya bacakan semua suara-suara rekomendasi itu. Satu misalnya, media-media komunikasi kerukunan perlu terus dibina dan dikembangkan. Media dimaksud antara lain adalah tradisi saling berkunjung dan berkomunikasi antar umat beragama, ya. Baik pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, maupun pada tingkat grassroots, akar rumput ya. Kita ini tentu peran pemerintah ya. Apakah hal seperti itu ada upaya menggalakkan enggak ya pemerintah dan para pemuka masyarakat tentunya ya. Mudah-mudahan ya sudah lebih baik sekarang ya. Itu suara yang pertama. Suara yang lain rekomendasinya perlu peningkatan pemahaman keberagamaan dari yang hanya mementingkan aspek kelembagaan kepada pemahaman keagamaan yang lebih mementingkan penyadaran nurani. Jadi mungkin ada keberagaman yang formal ya, atau keberagaman yang sempit ya, atau yang bahkan eksklusif ya dari suara-suara yang awal tadi. Maka ini perlu interpretasi baru ya, untuk penafsiran baru gitu. Kemudian suara yang lain perlu dibuat buku pedoman atau panduan tentang kerukunan umat beragama yang antara lain menjelaskan tentang rambu-rambu kerukunan sehingga masing-masing penganut agama memahami batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai ajaran agamanya. Mestinya oleh FKUB kalau sekarang ya. Jadi FKUB semestinya harus punya buku pedoman itu untuk daerah ya. Tidak hanya yang buku pusat yang PBM itu ya, tapi harus sudah sampai daerah. Yang lain perlu peninjauan kembali struktur organisasi kantor Departemen Agama yang kurang tadi ya. Perlu juga penambahan tenaga pembina, pembimas ya, kasih maksudnya, penyelenggara agama Katolik, Kristen dan Buddha pada waktu itu belum ada ya. Nah, waktu itu masih disuarakan, tapi kemungkinan besar sekarang sudah ada ya, dan sekarang lebih besar lagi. Kemudian barangkali ini hampir yang terakhir tadi bicara soal HIV, sudah disuarakan juga penyakit masyarakat yang lain, masyarakat minuman keras, penyakit itu, penyakit pornografi dan pornoaksi ya, selain penyakit kesehatan tadi. Yang terakhir, warga non-muslim yang menjadi produsen makanan maupun yang memiliki rumah makanan, hendaknya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan POM serta MUI dalam menentukan kehalalan produknya. Nah, sekarang mestinya karena sudah ada undang-undang ya, jaminan produk halal dan sudah ada BPJPH di pusat yang insya Allah nanti nggak lama lagi juga mestinya harus ada di daerah-daerah. Ya, kami yakin itu nanti akan ada di provinsi minimal dan juga di kabupaten-kabupaten ya. Kira-kira itu umumnya sudah saya bacakan secara umum.
tentang Provinsi Kalimantan Barat, dan ini memang yang umum. Jadi kalau nanti mahasiswa membacakan paper yang lebih spesifik bagus ya. Jadi mulai dari yang umum dulu itu. Kira-kira itu. Silahkan kalau lanjut biar waktunya bisa lebih efektif. Nanti dialog belakang bisa ya. Silahkan yang paparan. Mahasiswa tadi rupanya sudah siap. Assalamualaikum, Prof. Saya izin komentar sedikit saja. Halo, Prof. Ya, silakan. Izin komentar sedikit. Oh ya, Herman Syah. Oh, ini Pak dosen bukan? Pak dosen. Pak dosen, oke. Karena pakai ini jadi panggilan saya. Silakan. Ada masalah suara. Ya. Ini soal ini istilah adil katalino sudah mendapat dengan Pak Jubata. Untuk kalangan Dayak, saya melihat gini, di masyarakat Dayak itu sebenarnya salah. Suaranya kurang keras, Pak Herman. Iya. Ya. Halo. Ya, oke, sekarang udah oke. Ya, jadi istilah salam adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata itu salam khas sebenarnya di kalangan masyarakat Kenayan dan sekitarnya. Jadi bukan salam orang Dayak secara keseluruhan, tetapi itu dibuat dalam rangka menguatkan solidaritas orang Dayak. Jadi seolah-olah menjadi salam mereka secara keseluruhan. Nah, sebenarnya di kalangan umat lain Islam terutama itu tidak terlalu suka kalau itu diucapkan oleh orang Islam. Kenapa? Karena Basengat Kak Jubata itu sebenarnya sama dengan saya mengatakan Basengat Kak Yesus begitu. Karena Jubata itu nama Tuhan, betul. Jadi nama Tuhan di kalangan orang Dayak gitu. Jadi bukan berarti bermakna Tuhan, tapi nama khas seperti kita menyebut Allah atau menyebut Yehova atau menyebut Buddha atau menyebut Konghucu gitu. Nah, karena itu bagi rasa keberagaman orang-orang Muslim di Kalimantan Barat itu memang tidak nyaman kalau mereka harus menjawab salam itu atau kalau mereka dipaksa untuk mengucapkan salam itu. Gitu. Tapi bagi orang Dayak tidak ada masalah. Artinya orang Islam menerima saja kalau itu diucapkan oleh orang Dayak. Tapi kalau umat Islam dulu kan secara politik ketika gubernur sebelum gubernur sekarang itu berkuasa, itu kan para pejabat itu dipaksa, seolah-olah dipaksa ketika dalam pidatonya untuk mengucapkan kata-kata itu, dan itu sebenarnya membuat sebenarnya bukan malah menguatkan persatuan, justru itu merenggangkan persatuan sebenarnya. Saya kira itu sedikit komentar saya soal itu. Ya. Karena itu menyangkut akidah sebenarnya. Ya, saya kira perlu pencerahan ya, dan perlu saling pemahaman gitu. Jadi yang mengucapkan juga memahami itu berdampak apa gitu kan. Terus kemudian yang kita pun harus paham secara umum ya. Sehingga dua arah sama-sama tahu itu mesti harus begitu. Ya, oke, itu aja, Prof. Makasih. Ya, baik. Supaya tidak menjadi potensi konflik ya. Tapi sebaliknya sekali lagi mestinya sesuai dengan niat salam yang sebenarnya, maka kita menggunakan simbol yang benar. Oke. Baik, mahasiswa yang paparan silakan. Apa belum siap mahasiswa? Udah ya? Ya, oke. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyyu abadah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Profesor Abdurrahman Mas'ud, PhD, dan Dr. Herman Syah, MAG, dan kawan-kawan sekalian yang saya hormati. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini langsung saja saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Islam dan Kebudayaan Lokal. Yang pertama yaitu langsung saja latar belakang. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Konsep Islam secara umum
berangkat dua pola hubungan, yaitu hubungan secara vertikal yakni dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Hubungan yang pertama terbentuk tata agama atau ibadah, sedang hubungan kedua membentuk sosial yaitu muamalah. Sosial membentuk masyarakat yang jadi wadah kebudayaan. Konsep tersebut dalam penerapannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan hukum Islam atau syariat. Secara umum yaitu menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Jadi lebih spesifik lagi itu tujuan agama ialah selamat di akhirat dan selamat berkainah dunia. Sedang tujuan kebudayaan adalah selamat di dunia saja. Apabila tidak dilaksanakan terwujud ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hilang kekuasaan manusia untuk mewujudkan selamat di akhirat. Sebaliknya, apabila mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kebudayaan. Maka hilanglah kekuasaan untuk mewujudkan selamat di dunia yang dibina oleh kebudayaan. Selanjutnya Bang Hadid. Oke. Kemudian selanjutnya, bentar, saya ngelik. Kemudian jadi Islam mempunyai dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Dengan demikian, ada agama Islam dan ada kebudayaan Islam. Dalam pandangan ilmiah, antara keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam sendiri tak mungkin dipisahkan. Antara yang kedua dan yang pertama membentuk integrasi atau pembaruan. Demikian eratnya jalinan integrasinya sehingga sering sukar mendudukan suatu perkara, apakah agama atau kebudayaan. Misalnya nikah, talak, rujuk, atau waris dipandang dari kacamata kebudayaan itu perkara itu masuk kebudayaan, tetapi ketentuannya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hubungan manusia dengan Allah, manusia harus menaati perintah dan larangannya. Untuk hubungan manusia dengan manusia itu masuk kategori kebudayaan. Konsep Islam dan selanjutnya konsep Islam tersebut secara umum termaktub dalam Al-Quran yang merupakan sumber pertama dan utama. Ayat yang pertama turun adalah perintah untuk membaca. Membaca artinya memahami makna yang dibacanya, dan yang ini berarti penggunaan akal pikiran. Sehingga dipahami bahwa Al-Quran mendorong penggunaan akal pikiran dan pengembangan secara maksimal. Karena itu, agama Islam adalah agama yang rasional yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bangsa untuk mewujudkan suatu kebudayaan. Selanjutnya, Bang. Bang Adit, selanjutnya, Bang. Ini ya. Oke. Proses perkembangan Islam kebudayaan. Ini kelewat apa ya? Oke. Sebagaimana diketahui bahwa agama dan kehidupan beragama telah ada dan tumbuh dan berkembang sejak tahap awal manusia berbudaya di muka bumi. Agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya tahap awal manusia. Boleh dikatakan bahwa agama dan kehidupan beragama tersebut merupakan pembawaan atau fitrah bagi manusia. Jadi artinya bahwa dalam diri manusia, baik secara sendiri maupun secara kelompok, terdapat kecenderungan dan dorongan lainnya yang dalam kehidupan bersama suatu kelompok atau masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan tertentu membentuk suatu sistem budaya tertentu pula. Kemudian baik agama atau kehidupan beragama maupun kehidupan budaya manusia, keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu merupakan potensi fitrah atau pembawaan manusia
bertumbuh dan berkembang secara terpadu bersama-sama dalam proses kehidupan manusia secara nyata di muka bumi dan secara bersama pula menyusun suatu sistem budaya dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Jadi agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi sebab karena keduanya adalah nilai dan simbol. Agama adalah simbol ketaatan kepada Tuhan, demikian pula kebudayaan agar manusia dapat hidup di lingkungannya. Jadi kebudayaan agama adalah simbol yang mewakili nilai keagamaan. Kesimpulan. Yang terakhir kesimpulannya yaitu berdasarkan uraian tentang Islam dan kebudayaan, maka dapat disimpulkan pertama, agama Islam bersumberkan wahyu dan memiliki norma-norma sendiri karena bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia. Oleh sebab itu, ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Sehingga budaya Islam adalah budaya yang berdasar pada nilai-nilai Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kedua, dalam perkembangannya, kebudayaan Islam banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lokal di sekitar semenanjung Arab yang telah lebih dulu berkembang, sehingga budaya Islam sendiri banyak beralkulturasi dengan budaya-budaya lokal tersebut. Itu kayak menukar budaya dengan budaya-budaya barat misalnya. Namun, perkembangan kebudayaan menurut Islam bukanlah value free atau nilai gratis, tapi justru value bound. Itu terikat nilai. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Satria bisa tegar ya, bisa merujuk lebih spesifik ya, selain tadi hubungan dengan surat Iqra ya, surat Al-Alaq itu, ada nggak yang lebih spesifik yang bicara soal adat gitu? Apakah Quran atau Sunnah atau hikmah dari ajaran Islam yang lain yang lebih spesifik bicara adat apa kira-kira? Misalnya paling terkenal ya itu, kalau fikih kan sering dengar ya, al-adatu muhakkamatun, kan sering itu, ya kan? Al-adat. Nah, itu kan sudah jadi aksioma itu, dalil itu. Al-adatu muhakkamatun, jadi memang adat itu ya kuat, dan itu bisa menjadi adat, tradisi, bisa menjadi bagian sumber hukum itu sendiri, gitu. Ya, al-adatu muhakkamatun di antaranya itu. Dan tentu di sini Islam karena hubungannya dengan kebudayaan, tentu harus pandai-pandai membedakan ya antara Islam dengan Muslim. Itu harus jelas begitu ya, Islam dengan Muslim. Dan kemudian kalau bicara agama, tadi bicara agama, mungkin lebih tepatnya beragama. Kita nggak bicara soal agama itu sendiri, beragama. Ya. Makanya kalau beragama itu kan pasti tidak sama. Cara beragama di satu tempat dengan beragama di tempat lain pasti beda gitu. Kalimantan Barat, Timur aja sudah beda, apalagi di daerah yang lebih jauh lagi ya. Maka kalau bicara agama, sekali lagi, itu ada lokalitas, maka lebih tepatnya kita bicara beragama. Jadi yang dimaksudkan agama itu di sini ada beragama gitu ya, yang berhubungan dengan kearifan lokal. Sama juga kan istilah Islam Nusantara itu sudah kita bicara keberagamaan, yakni beragama yang model keberagamannya adalah model Nusantara kan begitu. Itu udah bicara kearifan lokal ya. Jadi kita harus membedakan antara yang Islam sebagai universal religion, agama universal ya, dan juga Islam yang istilahnya dalam bahasa sejarah itu married to the local tradition. Islam yang sudah married ya, yang sudah berkelindan dengan adat lokal. Itu sudah jelas sekali para sejarawan juga membahas itu. Maka sering di sini kita bicara kearifan lokal itu konteksnya adalah beragama. Supaya tidak bingung ya. Kok agama dihubung-hubungkan dengan apa tadi gitu ya. Nah, itu kita mengatakan beragamanya. Nah, kalau beragama itu sama juga seperti antara Quran dengan tafsir ya. Kalau Quran itu pasti benarnya ya. Quran pasti benarnya. Maha suci Allah ya. Al-Quran.
tapi kemudian tafsir dan terjemah khususnya, terjemah itu tidak bisa kita katakan, terjemah itu bukan Quran lah ya, jangan lupa. Terjemah itu bukan Quran. Terjemah juga produk manusia kan. Maka satu edisi dengan edisi lain berbeda dan selalu perlu diupdate. Seperti terjemah Al-Quran Kementerian Agama gitu. Yang terakhir ini waktu saya kepala badan juga sudah mengupdate yang baru ya. Sejak 2019 terakhir ya, 2019 terakhir sudah ada itu. Yang versi baru gitu. Karena versi yang lama ya dianggap sudah tidak sesuai dengan zamannya lagi. Bahasa-bahasa yang terjemahnya itu. Nah, sering kan kita tidak bisa membedakan itu antara terjemah dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau Al-Quran itu mutlak, tapi kalau terjemah itu adalah manusia itu sendiri yang pasti ada aja ketidaksempurnaannya gitu. Demikian juga ini cara beragama tadi. Ini supaya tahu bahwa betapa Islam itu bisa beragam ya, adanya diversity, ada keragaman. Itulah kekayaan Islam, diversity. Istilahnya adalah diversity atau keragaman ya. Dan itu saya kira banyak juga dalam hadis-hadis Nabi ya, yang hadis Nabi sangat menghargai perbedaan-perbedaan itu ya. Al-Quran apalagi, jangan lupa, Al-Quran kan sangat menghargai keragaman itu ya. Saya kira ayatnya banyak, sayang tidak dikutip oleh Tegar tadi ya. Al-Quran yang menghargai keragaman itu demikian banyaknya ya. Kalau saya yang paling mengutip, yang paling sering mengutip ya Al-Hujurat 13 itu ya. Yang syu'ba wa qabala li ta'arufu itu jelas sekali. Saya kira masih banyak lagi ayat yang lebih spesifik ya, menghargai keragaman. Seperti andai Allah menghendaki yang umat itu satu, tapi kenyataannya kan umat itu beragam ya. Itu berarti Allah memang menghendaki keragaman ini, perbedaan ya. Perbedaan agama, suku, bangsa dan sebagainya. Itu saya kira hubungannya agama dan kearifan lokal ya, atau kebudayaan lokal. Baik, silakan kalau kepada Tegar ada yang mengeksplorasi lebih jauh, silakan mahasiswa yang lain. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bantu masukan. Saya sangat terima kasih. Kalau boleh usul Pak Prof. Ya, Pak Amin. Karena kan untuk tema ini ada dua orang yang mirip dan agak nyambung gitu. Yang pertama Islam dan budaya lokal, kemudian yang kedua itu hubungan Islam dan budaya lokal. Kalau yang tadi itu langsung, yang kedua langsung aja. Langsung aja mungkin seperti itu, Prof. Oke, silakan. Ya, oke, baik. Li, suaranya nggak kedengaran nih. Mungkin masih di mute kali. Ya. Silakan Muhammad Ali, suaranya. Belum kedengeran. Belum tercolok pas kali Li. Mungkin Bang Ali nggak usah pakai headset aja barangkali. Coba. Halo Bang Ali.
Ada yang bisa kontak? Kedengaran? Masih termut. Masih termut, Liv. Di laptopnya termut. Mungkin dibuka banget nih. Open mic. Cek 1, 2, 3. Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Jadi saya ini pakai laptop sama handphone ini, Bang Hadid. Jadi mohon maaf tadi mungkin laptopnya bermasalah. Jadi yang dari laptop saya nggak video ya. Yang dari HP saya nggak video. Demi kelancaran presentasi saya pada malam hari ini, mohon maaf. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor yang senantiasa pada malam hari ini berkenan hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Pak Prof selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin, taala. Allahumma amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Pak Profesor menyentil persoalan puasa yang sudah memasuki ke-25, terasa atau tidak? Kalau bagi saya sendiri tidak terasa, Profesor. Kenapa tidak terasa? Karena saya sendiri, apa karena saya terlalu sibuk mengurusi dunia itu, saya juga kurang paham. Jadi perjalanan bulan Ramadan ini seakan-akan kemarin begitu kita nyambutnya, sekarang sudah hampir mau selesai. Dan Ramadan Ya, sudah hampir meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita masih diberikan umur yang panjang. Baiklah, tadi Bang Tegar membahas persoalan konsep Islam dan budaya. Nah, sekarang pembahasan saya persoalan hubungan agama dan kearifan lokal. Latar belakang. Agama dan kearifan lokal merupakan item terpenting yang tak akan terpisahkan. Jika aturan itu berasal dari Tuhan, maka itu tidak bisa dikatakan suatu kearifan lokal, karena bukan kreasi manusia, melainkan kreasi Tuhan yang bersifat mutlak. Agama lebih dimaknai sebagai bagian dari kehidupan individu atau kelompok, yang masing-masing pemeluk memiliki otoritas dalam memahami agama serta mengaplikasikannya. Dimanapun agama berada, diharapkan dapat memberi panduan nilai atau moral bagi seluruh kegiatan kehidupan manusia. Dalam makalah saya ini ada tiga poin yang ingin saya bahas. Yang pertama persoalan agama, yang kedua persoalan kearifan lokal, dan yang terakhir adalah hubungan agama dan kearifan lokal itu sendiri. Agama. Agama ini dalam bahasa Arabnya din, dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Sedang kata din dalam bahasa Arab berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang balasan, dan kebiasaan. Agama dalam kenyataan hidup para pemeluknya tidak hanya membahas persoalan hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga bersentuhan dengan berbagai macam kepentingan aktual. Realitas empiris menunjukkan bahwa agama juga bersentuhan dengan politik, ekonomi, dan aspek-aspek dunia lainnya yang bersifat konkret tentunya. Indonesia merupakan negara multikultural yang terdiri dari beragam etnis dengan kepercayaan dan bentuk-bentuk kearifan lokal di dalamnya. Kepercayaan tersebut merupakan agama asli masyarakat Indonesia yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka, manusia Indonesia. Istilah kearifan lokal dan kebudayaan, kita akan mencoba sedikit menspesifikasikan. Kearifan lokal itu
yaitu sesuatu yang menyajikan cara pandang suatu kelompok masyarakat terkait suatu hal atau isu berdasarkan nilai-nilai luhur yang mereka hayati. Sedangkan budaya yaitu produk dari kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diwariskan turun-temurun di suatu kelompok masyarakat. Jadi pembedanya di sini, kalau kearifan lokal itu bagian daripada budaya yang memiliki nilai-nilai luhur. Sedangkan budaya itu hanya sebatas kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang diteruskan oleh keturunannya. Kearifan lokal memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan tradisional pada suatu tempat. Dalam kearifan lokal tersebut banyak mengandung suatu pandangan maupun aturan agar masyarakat lebih memiliki pijakan dalam menentukan suatu tindakan seperti perilaku masyarakat sehari-hari. Kearifan lokal yang diajarkan secara turun-temurun tersebut merupakan kebudayaan yang patut dijaga. Masing-masing wilayah memiliki kebudayaan sebagai ciri khasnya dan terdapat kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Hubungan agama dan kearifan lokal. Para utusan Allah, para utusan Tuhan, seperti halnya Nabi Muhammad SAW, datang bukan dalam hampa budaya dan kearifan lokal. Akan tetapi, mereka datang dalam masyarakat dengan berbagai budaya kearifan lokalnya masing-masing. Budaya kearifan lokal yang baik diteruskan dan disempurnakan. Budaya yang tidak sesuai dengan kondisi zaman disesuaikan dengan pemuatan nilai-nilai iman, Islam, tauhid, dan kemakrifatan yang melahirkan perilaku akhlak mulia, akhlakul karimah. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus di dunia ini hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Artinya kedatangan Nabi Muhammad pada zaman dulu itu, bahkan nabi-nabi sebelumnya, tidak serta-merta mentiadakan kearifan lokal itu sendiri. Bahkan kearifan lokal ataupun kebiasaan yang sudah lama yang memiliki nilai positif akan diteruskan dengan ditambah dengan nilai-nilai keislaman. Saya akan mengambil contoh dua tradisi, maksudnya kearifan lokal yang berkaitan dengan agama. Yang pertama ini terjadi di Banjarmasin, yaitu tradisi Bayun Maulid. Nilai utama yang hendak ditanamkan oleh para ulama dalam upacara Bayun Anak ini, upacara Bayun Anak, dan mengisinya dengan pembacaan syair-syair maulid di desa Benua Halat di Banjarmasin. Tidak lain sebagai bagian daripada strategi dakwah kultural, yakni bentuk dakwah yang dilakukan melalui pendekatan aspek penjelasan dan tindakan yang bersifat sosial kultural dan keagamaan. Jadi bukan dengan pendekatan politik. Salah satunya adalah dengan menggunakan medium seni budaya. Kemudian kearifan lokal yang kedua, di sini saya mengangkat persoalan tradisi besunat. Tradisi besunat ini terjadi di bermacam kalangan, baik itu kalangan Madura, Melayu, dan semua suku yang beragama Islam. Besunat ini terkadang ada pesta segala macam. Dalam konteks hubungan manusia dengan sesamanya, ritual basunat menampilkan keharusan seseorang anak memakai sarung perempuan dan cincin emas. Bahkan ada yang berpakaian dan bersolek layaknya perempuan yang jika di dalam kondisi normal akan diejek dan ditertawakan. Kemudian basunat juga sering diikuti dengan upacara selamatan dengan berbagai macam hidangan. Dalam hal ini manusia diingatkan akan eksistensinya bahwa posisinya antar sesama manusia adalah sama dan sederajat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, hubungan antar individu memiliki kekuasaan yang sama yang meniscayakan setiap individu untuk saling menghormati dan tidak merampas hak yang lainnya, tidak merendahkan satu sama lain. Dengan kata lain, manusia antara sesamanya hendaknya bersikap adil dan menghindari kezaliman. Selanjutnya, upacara keselamatan menggambarkan bahwa sikap untuk senang berbagi, memberikan bantuan kepada orang lain adalah sebuah keniscayaan bagi manusia, sebab hanya dengan saling membantu manusia dapat hidup dalam arti yang sebenarnya. Mungkin itu. Ada lagi beberapa, sebetulnya saya ingin mau mengangkat persoalan ini, persoalan festival sahur-sahur juga ada di Mempawah itu kan, karena datanya kurang akuntabel, kurang maksudnya
kurang jelas juga, jadi saya tidak bisa menampilkan di sini. Karena memang semarak Ramadan itu diisi dengan berbagai macam kesenian. Kalau di Kabupaten Mempawah sampai mendapatkan rekor muri dari Kemenpora itu adalah festival sahur kemarin. Semarak Ramadannya ada, syiar Islamnya juga ada. Dan itulah yang sekiranya kearifan lokal itu tidak bertentangan dengan syariat dari segi teknis, tidak terlalu melanggar syariat, tapi bagaimana kearifan lokal itu tetap dilanjutkan oleh kita sebagai penerus perjuangan baginda Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi kita lebih ke arah yang substansial. Semoga ini bisa didiskusikan sama-sama bagaimana konkretnya hubungan antara agama dan kearifan lokal itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Muhammad Ali memaparkan ada tradisi basunat tadi ya. Itu apa ada hubungannya dengan khitan nggak itu? Ada hubungannya dengan sunat khitan nggak? Saya yang angkat di sini, kalau dalam makalah saya jauh lebih jelas Pak Profesor. Saya mengangkat basunat itu bukan hanya dari kalangan laki-laki, tapi kalangan perempuan juga. Ya kata-kata itu, kata basunat kan bukan bahasa Indonesia. Pertanyaan ke saya, kata basunat itu ada hubungannya dengan sunat khitan nggak? Ada kan ya? Ada. Kalau seperti itu, mungkin juga karena itu ya, itu di kearifan lokal yang kita bicara tadi yang saya paparkan umum ya, tidak termasuk basunat. Mungkin karena di tempat lain juga ada. Jadi tradisi basunat juga kental juga di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan juga terkenal. Kalimantan Selatan. Ya. Jadi memang kan tidak khusus gitu loh. Maka dan nggak apa-apa, itu boleh-boleh aja gitu. Cuma bahwa tradisi ini berarti cukup luas ya. Kalimantan Barat juga iya, Kalimantan Selatan juga iya gitu. Oke. Baik, itu aja. Saya hanya klarifikasi istilah aja. Silakan, sekarang topiknya sudah spesifik ya. Sudah ada 2 paper, kalau ada yang bertanya lebih lanjut, mendalami silakan. Malam ini rencana 2 apa 3 paper yang mau dipaparkan lagi? 2, Prof. Nah, cukup ya, saya cukup 2 ya. Tadi juga ada tambahan dari saya juga kan, jadi sudah cukup banyak materinya. Silakan kalau ada pendalaman dan feedback. Mau bertanya, Ustaz? Ya, Musli. Dari tadi apa? Yang basunat di situ kan ada apa? Memakaikan sarung, ya istilahnya di situ kayaknya itu kalau pemahaman saya itu seorang laki-laki yang menggunakan perhiasannya wanita gitu. Kalau itu kan kalau menurut agama Islam itu kan di situ ada pertentangan, yaitu yang namanya laki-laki itu kan tidak boleh tasyabuh dengan seorang wanita gitu. Atau gimana itu Anda? Mungkin bisa dijelaskan ya. Bang Ali. Ya, silakan Muhammad Ali. Siap. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa ditampilkan kembali Bang Hadid poin yang persoalan basunat tadi. Kalau saya akan mencoba untuk dalam konteks fikih ya. Kalau dalam konteks fikih itu seseorang yang belum bersunat akan dikategorikan sebagai najis. Itu biasanya komunikasi itu intens di kalangan masyarakat, karena dikarenakan untuk memotivasi anak seorang muslim agar jauh lebih cepat ataupun jauh lebih bergairah untuk melaksanakan sunat, dan tidak dikategorikan sebagai najis dan tidak layak melaksanakan beberapa aktivitas yang meniscayakan kesucian diri seperti sholat, nikah. Jadi hal ini menggambarkan upaya menjadi individu yang optimal. Ya, jadi makna daripada basunat itu seperti itu. Nah, kalau yang ini bersolek layaknya perempuan,
kemudian menggunakan sarung perempuan itu kalau saya pelajari dari bahasa jurnalnya, sarung perempuan itu kayaknya sarung laki-laki tapi dia menggunakan sarung itu. Lalu kemudian besole itu adalah tradisi maksudnya yang ada di Banjarmasin. Saya melihat ada di suatu daerah memang tradisinya seperti itu. Artinya di sini sudah dijelaskan bahwasanya maksud daripada bersole itu adalah diingatkan agar eksistensi manusia itu posisinya antara sesama manusia itu sama, baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Jadi hal-hal yang semacam ini tidak dihilangkan oleh para juru dakwah yang ada di Kalimantan khususnya. Hal-hal yang semacam ini karena memang tidak terlalu signifikan untuk dibuang. Dan saya juga beberapa membaca persoalan persoalan basunat ini di beberapa artikel. Memang kalau yang terkait masalah menghias selayaknya perempuan itu sudah tidak digunakan, mayoritas sudah tidak digunakan. Tapi kalau persoalan memakai kain lalu kemudian memakai cincin itu dimaknai dengan beberapa hadiah yang didapatkan oleh orang-orang yang oleh anak-anak yang melakukan sunatan begitu. Nah, kalau di daerah kami khususnya di Kabupaten Mempawah ini, kalau dari kalangan suku Melayu itu acara basunat ini sangat digalakkan, bahkan dia diusung gitu ya. Nanti dibuatkan semacam hiasan kayak mobil ataupun sampan ataupun istilahnya kendaraan begitu. Nanti diusung itu oleh beberapa orang usung dari dia, misalkan nih dia turun dari mobil di rumah sakit itu langsung diusung sampai di rumahnya. Nah, kemudian pas sebelum acara sunatan itu sudah acara selayaknya pesta perkawinan, mengundang sanak tetangga, sanak keluarga segala macam. Tradisi itu kalau di daerah kami. Jadi kira-kira begitu. Kalau melanggar persoalan masalah syariat yang bertentangan dengan kodratnya manusia, itu Allah alam bisawab. Karena memang tradisi yang ada di Banjarmasin itu seperti itu kalau yang bagian tradisi basunatnya. Di acara intinya di sini sunatan gitu Bang ya? Iya. Oh gitu. Ya nanti Pak baru bagi saya ini basunat gitu. Saya kira ada acara-acara anak gitu yang lainnya gitu. Kalau yang masih menjadi perdebatan ya, itu ya tidak hanya yang kita bicarakan lokalitas di Kalimantan Barat ya. Kalimantan Selatan ini adalah sunat perempuan ya, itu yang menjadi perdebatan ya. Terutama di masyarakat internasional, terutama yang hubungannya dengan sunat perempuan, itu sebagian daripada terutama masyarakat Barat ya, sering memandang karena mereka cara berpikir yang liberal umumnya, terutama para aktivis HAM dan aktivis perempuan itu dianggap melanggar HAM. Ya. Jadi sering sunat perempuan itu dianggap melanggar HAM ya. Ini masih bisa kita perdebatkan dan kita perlu menindaklanjuti lebih dalam lagi gitu. Tentu kalau kita mengatakan biasanya juga bahwa tradisi sunat perempuan itu kan satu ulama dengan ulama lain masih berbeda. Ada yang mewajibkan kan juga ada yang tidak mewajibkan, itu jelas salah satunya ya. Terus kemudian juga tradisi memotongnya juga berbeda-beda ya. Nah biasanya di satu negara juga berbeda gitu. Maka biasanya kalau dialog dengan masyarakat internasional, karena saya termasuk pernah yang masyarakat internasional itu di Eropa, juga dipertanyakan itu gitu. Cuma udah lama saya harus membaca kembali ya perdebatannya itu. Kenapa sunat perempuan itu diperdebatkan oleh para aktivis HAM, ya terutama oleh masyarakat Barat gitu. Udah lama, jadi saya harus mendalami lagi. Tapi nggak apa kalau mahasiswa ingin mendalami lebih jauh boleh. Bahwa sekali lagi sunat perempuan itu memang sebagian masih diperdebatkan. Gitu. Artinya kita sebagai Muslim juga harus
bisa menerangkan dengan baik ya. Malah sekarang saya sedang berpikir ya, waktu ada diskusi gitu kenapa kok saya tidak menanyakan ya, kalau perempuan sunat dipertanyakan, kenapa sunat laki-laki tidak dipertanyakan? Mestinya dipertanyakan kedua-duanya dong, ya, laki-laki perempuan. Tapi di sana laki-laki nggak di tidak ditanyakan ya. Dan kita tahu kalau sunat tradisional laki-laki itu tidak hanya di Islam ya, di Kristen juga ada. Ya. Dan bahkan di Barat, setahu saya gitu, tradisi sunat juga cukup umum gitu. Di Barat juga tidak hanya dalam tradisi agama tadi, tapi di masyarakat sendiri itu yang laki-laki biasa. Konon yang laki-laki yang tradisinya tidak sunat tuh hanya Inggris saja katanya. Kita belum tahu, belum pernah ngecek juga. Kita itu hanya dari bacaan umum dan kita dengar aja. Jadi katanya di Eropa yang biasa tidak sunat gitu, itu katanya Inggris gitu ya. Yang lain umumnya sunat. Jadi saya kira itu masalah lain ya, masalah yang kalau kita mau mempelajari lagi soal sunat tadi dalam masyarakat internasional. Jadi sekali lagi yang masih sering ada perdebatan itu perempuan. Ya, itu yang saya peroleh informasi itu dan setahu saya gitu waktu kita pelajari, tapi yang laki-laki nggak ada masalah gitu. Baik, silakan yang lain. Mungkin ada 1-2 diskusi umum soal ini ya sebelum kita akhiri. Ini sebentar lagi udah jam 10. Supaya tidak mengganggu sahurnya ya. Silakan, kalau ada 1-2 setelah itu nanti kita akhiri. Tentang kearifan lokal ini kan ini sekali lagi menjadi boleh tanya? Ya, silakan Pak Amin. Baik, terima kasih Prof. Kesempatannya. Sebenarnya tadi saya berharap dari pemakalah pertama itu kayaknya porsi untuk kebudayaan itu agak minim gitu ya. Padahal temanya kan konsep. Jadi yang saya tunggu tadi konsep tentang agama Islam khususnya di satu sisi, kemudian konsep tentang kebudayaan. Yang kemudian di Bang Ali itu antara dua entitas ini kemudian dihubungkan seperti itu. Jadi mungkin yang masih jadi pertanyaan besar bagi saya khususnya di Indonesia ini sebenarnya hubungan antara budaya dan agama itu dalam model yang seperti apa gitu kan dalam pergumulan dua entitas itu kan ada banyak coraknya. Ada namanya akulturasi, ada namanya asimilasi, atau barangkali kolaborasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini bisa dipertegas terutama di dalam hubungan antara Islam dan kebudayaan ini di Indonesia ini coraknya yang mana gitu. Barangkali itu sementara Prof. Terima kasih. Silakan tadi yang pertama berrespon dulu. Pemapar yang pertama, silakan. Cek siapa ini ya? Yang pertama sebelum Muhammad Ali tadi. Ya, ini Bang Adit, Satria. Bang. Silakan Tegar Satria.
Satria. Bang Tegar. Pak, mohon maaf Pak, gimana Pak? Saya dari WC Pak. Bisa dibantu Muhammad Ali, silakan. Terkait. Begini Bang Tegar, tadi Ustadz Amin menanyakan persoalan konsep Islam dan konsep kebudayaan. Bagaimana konsepnya, bagaimana konsep budayanya, gimana konsep Islamnya gimana. Kemudian apakah terjadi Islamisasi, apakah terjadi kolaborasi antar keduanya sehingga menghadirkan ada istilah Islam Nusantara begitu. Begitulah kira-kira Bang Tegar. Lebih spesifik kayaknya Ustaz Amin itu minta lebih spesifik kepada konsepnya. Mungkin yang saya tahu agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Sebab keduanya itu mempunyai nilai dan simbol. Seperti agama agama adalah simbol ketaatan kepada Allah. Demikian pula kebudayaan. Manusia bisa melihat dengan manusia dapat hidup di lingkungannya bagaimana. Itu menyebabkan keduanya bisa saling mempengaruhi. Seperti mana ya jelaskan? Menjadi Islam Nusantara. Mungkin di agama itu terdapat banyak aturan-aturan dan syariat-syariat yang berbeda dengan kebudayaan. Namun budaya juga mempunyai caranya tersendiri yang mungkin sama. Dia mempunyai aturan dan hal-hal yang menyangkut budaya, terutama kemasyarakatannya gimana. Karena budaya itu bermacam-macam sesuai dengan budaya masing-masing. Namun agama itu tetap satu, misalnya Islam, tapi seperti yang Profesor bilang juga agama itu di mana-mana juga beda. Yang membuat mungkin menurut saya lebih spesifiknya itu Islam dan budaya itu dalam hal kemasyarakatan itu sifatnya sama. Namun untuk menjunjung lebih ke dalamnya itu tergantung dari kalau Islam itu agama tergantung dari orangnya masing-masing lagi. Dia mempercayai siapa untuk agama dan dia mengikuti siapa untuk budayanya. Mungkin seperti itu yang saya ketahui, Prof. Kurang lebih. Boleh menambah, Prof? Ya, silakan Sri Lestari, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengarkan dari pertanyaan Pak Amin tadi, kebetulan saya nih menemukan bacaan gitu. Siapa tahu ini bisa menambah dari apa yang disampaikan oleh Bang Ali, mungkin bisa bermanfaat dan sesuai gitu. Tetapi apabila menurut saya ini sesuai dan teman-teman, oh tidak benar, itu namanya diskusi ya, mungkin bisa dibicarakan lebih lanjut. Kebetulan ada Prof dan Dr. Hirmansyah gitu. Jadi kebetulan nih, mungkin saya bacakan saja. Tadi kan ditekankan pertanyaan itu bagaimana sih sebenarnya hubungan antara agama atau relasi antara agama dan kebudayaan. Jadi di sini relasi antara agama dan kebudayaan, bahwa agama itu menyebarkan ajarannya melalui budaya dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya. Mungkin bisa dicermati atau diperhatikan gini ya. Saya ulangi pelan-pelan saja. Relasinya antara agama dan kebudayaan, kalau agama itu menyebarkan ajarannya melalui budaya, dan budaya membutuhkan agama untuk melestarikannya.
agama tidak serta-merta menghapus budaya dalam masyarakat. Yang beberapa memang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Akan tetapi, agama lebih menggunakan budaya untuk media dakwah sekaligus masuk dalam budaya dengan menyesuaikan apa yang boleh atau sesuai dengan ajaran. Jadi di sini agama berperan memfiltrasi. Artinya memfiltrasi, apakah ini menyaring ya, Prof ya? Agama berperan untuk memfiltrasi berbagai norma dan nilai dari kebudayaan. Misalnya budaya wayang, tumpengan dan sebagainya. Jadi kalau melihat dulu gitu, para wali itu kan model dakwahnya dengan melalui biar ajarannya itu bisa diterima oleh masyarakat, itu kan menggunakan budaya yang ada di masyarakat itu. Misalnya kalau di Jawa itu ada wayang, ada apa. Nah, di sini kan dimasukin lebih mudah untuk berdakwah lewat pertunjukan seperti itu gitu. Masyarakat lebih mudah menerima dan mungkin itu dari budaya yang ada. Saya rasa itu Prof. Cuman saya satu menambah tadi dari apa makalah yang disampaikan oleh Bang Tegar yang pertama itu, ini ada istilah agama merupakan bagian dari kebudayaan. Dan yang kedua, kebudayaan merupakan hasil dari agama. Nah ini saya mungkin Bang Tegar gitu bisa menambah maksud dari ini gitu. Jadi itu aja Prof dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira Waalaikumsalam. Pertanyaan yang bagus tadi dari Pak Amin ya. Saya ingin mengutip ini, mungkin bisa memperjelas ya posisi terutama hubungannya Islam yang kita kenal di Indonesia gitu kan. Karena agama mayoritas kan yang ada kan Islam ya. Tentu tanpa mengurangi bahwa ada agama yang lain, tapi konteksnya Islam lah, karena kita umumnya Islam dan kemudian itu bagian menjadi agama mayoritas di Indonesia ya. Mungkin saya ingin mengutip ini kata-kata yang bagus. Kutipan ini nanti akan saya share juga, kalau nggak nulisnya nggak salah, kalau bahasa Inggris kan suka salah. Ini ucapan aktivis, kedengeran ya? Kedengeran ya? Oke. Aktivis Sonya Rin Taylor namanya ya. Itu ucapannya adalah, it is not our difference that divide us ya. Bukan karena perbedaan-perbedaan kita yang memisahkan kita ya. Yang memisahkan kita itu bukan karena kita berbeda. Tapi apa yang memisahkan? It is our inability to recognize ya. Tapi karena ketidakmampuan kita untuk mengenal, recognize ya. Kemudian accept, ketidakmampuan untuk menerima, and celebrate, dan mengagungkan, merayakan, menselebrasi ya perbedaan-perbedaan itu ya. Jadi bukan karena beda agama, beda ini dan itu kemudian kita itu terpisah, bukan karena itu. Tapi kita tidak mengakui bahwa itu berbeda. Nah, saya ingin mengatakan dari mengutip ini gitu ya, bahwa Islam itu mengakui perbedaan itu. Ya. Kita udah baca Al-Qur'annya jelas ya. Sejarah Nabi juga jelas mengakui perbedaan. Bahkan Nabi nikah dengan Kiptiyah kan ya. Almari Kiptiyah itu kan dari Mesir, yang beda agama itu juga diakui perbedaannya ya. Jadi banyak rujukan kita. Oleh karena itu Islam yang datang ke Indonesia bukan model yang Islam yang marah-marah ya, tapi Islam yang ramah yang kita kenal itu. Dan itu dalam konteksnya tadi Islam yang mengenal budaya lokal. Oleh karena itu kategorinya seperti yang bukti nyata dan saya lihat di depan mata saya sendiri tidak terbantahkan ya, kita sebut sebagai complete acculturation bahkan. Jadi kasus Menara Kudus itu kan mengakui perbedaan itu ya, sampai sudah jadi agama Islamnya Sunan Kudus sampai sekarang saya itu tidak mau memotong sapi, bayangkan, tidak memotong sapi, perbedaan menghormati yang lain ya, menghormati yang lain itu kan namanya akulturasi yang sempurna ya, complete acculturation. Maka akhirnya ya damai karena mengakui perbedaan itu ya.
bukan yang tadi tidak mengakui perbedaan, bahkan merayakan perbedaan ya. Bahkan merayakan berarti kan bangga bahwa kita berbeda, gitu, menerima perbedaan itu. Ya. Maka kita bersyukur mempunyai tradisi yang baik dan Islam yang menghargai perbedaan. Dalam tanda kata yang lain adalah Islam yang tidak menang-menangan, Islam yang tidak menjajah, Islam yang tidak menghabiskan identitas yang lain, gitu. Tapi justru menghargai, menghormati orang lain. Itu kenyataan dalam sejarah yang ada, gitu ya. Oleh karena itu, kalau ada paham Islam yang sebaliknya, Islam yang menang-menangan, termasuk yang paling keras kan Islam yang model takfiri, gitu kan. Takfiri kan merasa yang Islam sendiri, gitu kan. Itu model takfiri, itu berarti sebenarnya tidak sesuai dengan nature atau sifat Islam yang kita baca dalam sejarah, yang kita dalam kitab suci dan tradisi yang luhur yang sudah diwariskan oleh para founding fathers kita Islam di Indonesia ini, memperkenalkan Islam Indonesia ini. Maka kalau di Jawa saya sering berucap seperti ini ya, ini bukan bisa dipahami juga hubungannya dengan budaya gitu, bahwa kita itu punya model yang bersifat universal. Itu disebut sebagai universal model. Umat Islam seluruh dunia itu mempunyai model yang sama, yang namanya Nabi besar Muhammad SAW. Itu saya sebut sebagai universal model. Tapi bagi yang ada di Indonesia ini, lebih spesifik di Jawa, saya kira tidak hanya Jawa saja kan, yang di luar Jawa tapi kemudian mempunyai paham model yang di Jawa juga sama, itu tidak hanya mempunyai lokal, mempunyai universal model atau global tadi. Ya tentu kita sama, yang Indonesia, Eropa, Amerika sama, modelnya Nabi besar Muhammad sama ya. Meskipun cara penafsirannya beda juga ya, cara penafsiran yang dimodeli Nabi seperti apa. Selain itu plus ya, umat Islam Indonesia, lebih spesifik Jawa, itu punya yang namanya domestic model ya, yang itu tidak bertentangan antara global model dengan domestic model. Domestic modelnya ya model Wali Songo tadi yang dikenalkan dengan akrab dengan seni tadi. Itu jelas sekali ya. Masa Wali Songo dianggap tidak model, ya jelas salah ya. Wali Songo jelas sangat model, terbukti dari sekarang ribuan orang masih berziarah, tradisi ziarah itu kan model, menyontoh gitu ya, dialog itu udah menyontoh seperti itu ya. Belum lagi model pemerintahan kayak alun-alun ya, itu model alun-alun itu juga model yang dikembangkan sejak Sunan Kalijaga, dipopulerkan oleh Sultan Agung ya, itu yang mempopulerkan Sultan Agung. Nah itu cikal bakalnya dari model ide dari Sunan Kalijaga. Jadi itu model betul memang yang disebut keberislaman yang model Wali Songo itu kita sebut sebagai domestic model. Ya. Dan ini sekali lagi lekat dengan kedisinian karena kita bicara lokalitas kan. Ada tadi maka saya katakan domestik tadi. Jadi Islam sekali lagi kita perlu syukuri ya. Kalau menafsiri jelas sangat menghargai itu ya. Bukan menghilangkan. Berbeda dengan di beberapa tempat lain, ada yang tidak menghargai lokalitas itu. Ada di beberapa lain kalau kita mempelajari sejarah lebih dalam, termasuk yang agama lain juga banyak yang tidak menghargai kearifan-kearifan lokal dan perbedaan itu. Gitu. Saya kira itu catatan kita malam hari ini. Ya. Dan itu pula mungkin ya tafsir daripada ayat syu'ba wa qabaila lita'arufu itu ya. Itu learn one another itu adalah lita'arufu, itu saling belajar ya. Bukan untuk saling menindas ya. Baik, ini karena sebentar lagi sudah Syawal, sekaligus saya juga ke semua mahasiswa mengucapkan mohon maaf lahir batin, semuanya kita saling memaafkan ya. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua memperoleh hikmah Ramadan. Amin Allahumma amin ya. Sehingga dapat berkah Ramadan. Sama-sama, Bro. Amin. Sama-sama, Bro. Amin. Dan selalu sehat walafiat ya. Amin. Insya Allah kita bisa ketemu lagi 2 minggu lagi ya Insya Allah ya. Insya Allah. Pada bulan Syawal. Baik, kita akhir bersama dengan surat Wal Asri. Sekaligus halal bihalal, betul itu. Cuma sayangnya mungkin nggak bisa makan minum bareng ya halal bihalalnya. Virtual ya Pak. Virtual baik. Baik, kita akhiri dengan surat Wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis sabri. Baik. Biasanya suka foto bareng ya? Foto bareng ya. Jangan lupa. Bang Hadid, silakan foto bareng. Sudah semua?
Kita udah tahu mahasiswa ini yang belakang ada yang telat, tapi saya anggap masuk ya, saya tulis telat gitu. Sekarang soalnya jumlahnya sudah 23, 22. Oke, close up. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua ya fotonya ya? Sudah. Cukup baik. Baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Besok libur kan?